Cuma sebiji kita tanam, Allah ganti 700 biji. Makanya jangan ragu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nanti kita berutang baru selesai masalah. Itu mengatasi masalah, tambah masalah. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masih bersama saya Farid Milenial yang terhits, terkece, debur Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Sadaq Rasulul Karim. Suatu ketika seorang sahabat di dalam masjid dari tadi tidak mau meninggalkan tempat duduknya di masjid. Suntuk sekali, entah kenapa, apakah dia berzikir atau berdoa atau bermunajat kepada Allah yang begitu lama dan suntuk. Saking khusyuknya bahkan dia kebingungan, terus menunduk tanpa ada membalik-balikkan kepala kiri ke kanan, bingung. Pada saat itu Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, melihat kebimbangan sahabatnya ini, Abu Umamah atau Abizar Al-Ghifari. Rasulullah bertanya kepadanya, wahai sahabatku, apa yang membuatmu bingung? Dan apa yang membuatmu dari tadi dalam masjid? Dari subuh saya lihat sampai pagi, sampai duhur, sampai asar, sampai menjelang maghrib, belum pergi-pergi dari tempatnya. Memangnya kau tidak punya masalah yang harus kau selesaikan? Masalahmu banyak, amanah dari Allah, keluargamu yang harus kau berikan nafkah, carikan nafkah, anak istrimu dan lain sebagainya. Hanya kau duduk santai di sini, kebingungan lagi, tidak tahu mau kemana. Akhirnya pada saat itu Abu Umamah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, juga merasa bingung. Oh, sampaikan dimulai dari awal, mana ceritanya? Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abu Umamah, apa yang membuatmu Abu Umamah tidak pergi dari tempatmu, tidak hengkang dari tempatmu, tidak mencari? Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya dicari dulu, berusaha dulu, berupaya dulu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah nanti kau bulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Cari dulu, ikhtiar dulu. Maka dari situlah Rasulullah SAW melihat kebingungan sahabatnya ini, Abizar Al-Ghifari, Abu Umamah. Akhirnya Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu seperti itu, hai Abu Umamah? Kenapa kau tidak pulang-pulang? Dari tadi pak kau di sini. Memangnya masalahmu bisa selesai dengan segala doa-doa. Tiba-tiba kau minta kepada Allah, ya Allah, turunkan rezekimu dari langit. Usaha dulu guys. Akhirnya pada saat itu barulah Abu Umamah menyampaikan dengan terus terang kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang membuat saya sampai seperti demikian ini? Malu saya pulang ke rumah ya Rasul. Saya ke rumah malu, ke pasar ketemu nanti penagih, bisa jadi nyawa saya terancam ya Rasulullah. Maka tempat yang paling aman masjid, karena jarang masuk penagih di masjid. Ya itu juga sih masalahnya, karena banyak penagih jarang masuk masjid. Tapi saya lihat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penagih ya rajin-rajin zaman now ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan terbuka semua rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya Rasulullah tersenyum melihat keadaan kondisi sahabatnya ini yang takut pulang ke rumah, takut ketemu dengan penagih, takut berangkat ke pasar, jangan sampai bertemu penagih, mau kerja juga merasa takut, jangan sampai diintai sama penagih. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya ini, wahai sahabatku Abu Umamah, maukah kamu saya ajarkan satu doa agar engkau lepas dari jeritan utang? Wah, memang utang itu berbahaya guys. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, jangan memudahkan diri untuk berutang, apalagi selalu berjanji-janji. Kita kira janji itu sekedar janji. Tidak, janji yang tidak dipenuhi itu akan menjadi utang. Al-wa'alu dainun. Janji itu adalah utang. Makanya jangan mudahkan diri untuk selalu berjanji. Kau janji orang tanpa insya Allah, itu yang bahaya juga. Apalagi sekarang kan kita tidak tahu bedakan mana insya Allah versi Indonesia, mana insya Allah versi Arab. Kalau versi Arab mungkin akan terlaksana, tapi kalau versi Indonesia insya Allahnya itu berarti tidak. Ya hanya sekedar janji lah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi
Akhirnya Abu Umamah mengatakan di hadapan Rasulullah, mau ya Rasul, mau saya diajarkan doa. Maka diajarkanlah satu doa. Ini dengarkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa amalkan dan lunas kiutanta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Saya ulangi sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. 8 penyakit rohani yang Allah hindarkan dari kita. Artinya, ya Allah, jauhkanlah daripada aku minal hammi wal hazan, dari sifat ragu-ragu dan sedih. Bagaimana kita bisa sukses kalau selalu ragu dan sedih? Sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit sedih. Aduh, kenapa hidup ini ya Allah? Selalu sedih. Oh, tidak bisa seperti itu guys. Mau mudah rezeki, maka jangan selalu diri ini sedih. Sugestikan dirimu selalu bahagia, smart. Harus selalu smile, senyum dan cerdas. Itulah yang diharapkan dari Rasulullah kepada umat-umatnya. Jangan selalu mukanya sedih. Tapi memang juga ada orang yang sedih mukanya. Ini kayak alisnya dicoret-coret kayak sedih. Ya, makanya alis perbagusilah. Jangan juga kayak ya seperti apalah, alisnya juga di kiri kanan, di bontam-banting dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ragu, jangan sedih. Itu. Yang kedua, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Yang ketiga, 4, wa a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkanlah daripada aku sifat lemah dan malas. Ini juga orang lemah dan malas mau dapat apa? Lemah, malas lagi, hidup lagi. Oh, ini bahaya. Islam mengajarkan kepada kita selalu semangat, sehat walafiat, dan terus memiliki kekuatan kuat. Islam harus kuat. Siapa yang akan mendirikan agama Allah kalau kita tidak kuat? Kalau kita tidak sehat? Makanya Islam mengajarkan kepada kita sehat. Kesehatan, kebersihan, selalu bersih. Bagaimana mau sehat kalau tidak bersih? Makanya bersih. Islam mengajarkan kita bersih. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kita kan bersih. Kemarin sebelum WHO menyampaikan rajin cuci tangan, Islam sudah lama rajin cuci tangan 5 kali sehari guys. Sebelum sholat kita rajin cuci tangan. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika engkau hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu. Wamsahu bi ru'usikum, basuh kepalamu, warjulakum ilal ka'bain, cuci wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, basuh kepalamu, warjulakum ilal ka'bain, cuci kakimu sampai mata kaki. Islam mengajarkan kita bersihkan. Maka bersihkan diri, rajin, sehat, kuat, semangat. Oke guys, terhits, terkece di seluruh Indonesia. Apalagi? Wa'udzubika minal jubni wal bukhal, sifat pengecut dan kikir. Makanya orang pengecut kikir. Mau dapat apa? Rajin ke sedekah bro. Makanya orang yang rajin sedekah banyak rezekinya. Makanya rajin ke sedekah. Oke bro, adakah? Jangan kiseke, karena orang seke al-bakhil la yadkhul jannah. Orang kikir tidak masuk surga. Jangan seke, bin pelit, bin gigili, bin kikir. Makanya rajin-rajin ke sedekah. Oke guys, tersinggung pokok itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan kikir. Apakah harta kita berkurang ketika kita bersedekah? Tidak. Wa ma anfaqatum min syai'in fa yukhlifu. Apa yang kau berikan di jalan Allah, kau berikan di jalan Allah, Allah akan ganti lebih daripada apa yang kau berikan. Perumpamaannya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu perumpamaan. Kau memberikan satu kepada orang, perumpamaan ketika kau menanam sebulir biji, Allah tumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai Allah tumbuhkan 100 biji. Dari setiap tangkai, bayangkan dikali 7, 700. Cuma sebiji kita tanam.
Allah ganti 700 biji. Makanya jangan ragu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Makanya jangan ragu seke. Oke guys. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah itu, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan sifat terlilit utang. Ini maka jangan mudahkan dirimu untuk senantiasa berutang. Kalau kau masih sanggup untuk menutupi hari ini, janganlah kita selalu ingin nanti kita berutang baru selesai masalah. Itu mengatasi masalah tambah masalah. Bukan pegadaian ya. Kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu biarkan mengalir dengan sendirinya. Insya Allah Allah akan cukupkan. Apa yang menguatkan kita, mencukupkan kita, bukan karena harta berlebih, tidak. Yang mencukupkan kita karena merasa syukur. Bagaimana kita bisa merasa syukur? Tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Dicukupkan. 1.000 rupiah lebih cukup menurutnya. Kenapa? Karena sudah cukup bagi dirinya. Ada orang tidak cukup-cukup, dikasih 1.000 tidak cukup, 10.000 tidak cukup, 100.000 tidak cukup, 1 juta tidak cukup. Maunya bagaimana? Sebanyak-banyaknya. Akhirnya rasa kepuasannya tidak akan pernah tertutupi. Manusia ini rasa puasnya tidak akan bisa ditutupi. Maka bagaimana caranya bisa cukup? Dengan rasa kesyukuran. Syukur guys. Syukur. Itu yang diperlukan di dalam hati ini. Itu yang diperlukan. Makanya kita terhindar dari utang dan terhindar dari waqahrir rijal, dari jeratan oleh orang-orang. Sedikit-sedikit merasa takut, panik melihat orang. Apalagi apa yang ditakuti ketika ketuk-ketuk pintu. Tok 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 tok. Siapa itu? Ketika dilirik, AKBP, anggota koperasi bagian penagihan. Akhirnya dia pergi sembunyi, tak tahu kemana. Sembunyi di mana? Di laut jadi tude. Itu tidak boleh. Memang kita takut sih sama penagih. Saya juga takut. Makanya itu yang paling ditakuti. Akhirnya kalau orang yang berutang itu cuma 3 kerjanya. Yang pertama berbohong. Yang kedua mengajak orang lain berbohong. Yang ketiga bersumpah-sumpah. Akhirnya dia tanya anaknya, nah bilangnya sama penagih, mama tidak ada. Kemana mama? Ke laut jadi tude. Atau ke pasar dan lain sebagainya. Akhirnya mengajak anaknya berbohong. Anaknya juga tidak tahu berbohong. Begitu datang penagih, akhirnya dia mengatakan, saya tidak tahu mama kemana. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Akhirnya anaknya sudah mulai belajar berbohong. Ibunya juga yang berbohong, orang tuanya juga berbohong dan lain sebagainya. Akhirnya penagih, karena anaknya juga berani berbohong, diakibatkan dijanji sama mamanya, bilang aja mama tidak ada, nanti saya kasih 20.000. Akhirnya dia mau berbohong karena disogok 20.000. Akhirnya penagih bilang, kalau kau jujur kemana mamamu, saya kasih kau 50.000. Dikalah. Akhirnya ibunya dikalah. Ada mamaku pak. Di mana mamamu? Itu kakinya ada di bawah pintu. Akhirnya begitu didapat, ibu bayar utangnya. Akhirnya ibunya bilang, tidak ada kodong uangku pak. Kalau tidak percaya kandala-kandala metal itu bersumpah-sumpah. Makanya kalau ada utang tak bayar kita. Ini doa untuk memudahkan kita. Akhirnya pada saat itu Abu Umamah mengamalkan doa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah memudahkan rezekinya Abu Umamah. Subhanallah. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkan doa ini. Amalkan doa ini. Insya Allah lunas utang tak kalau dibayar ki juga. Amin ya rabbal alamin. Mau lunas berarti tidak mau bayar utang. Bagaimana caranya guys? Maksudnya baca doa, Allah mudahkan rezeki. Setelah mudah rezekinya, bayar utang. Insya Allah lunas ke utang itu. Masa kita mau berdoa saja terus baru tidak mau bayar utang, itu bahaya. Makanya amalkan doa ini. Kapan dibacanya? Sebaiknya dibaca setelah selesai engkau sholat sunat ke atau sholat fardu ke, baca. Insya Allah Allah mudahkan perkaramu di dunia ini. Dan ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oke guys,
Maka setelah baca doa ini, bayar utang tak, insyaallah lunas gitu. Makanya bayar utang guys, rajin-rajin kita bayar utang, rajin-rajin kita bayar doa, baca doanya, insyaallah Allah mudahkan segala perkara kita, mengeluarkan kita dari segala permasalahan kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an wal itiklan. Saya tutup dengan sebuah pantun, buah naga, buah durian, buah manggis, buah mangga, itulah kelompok-kelompok rujak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.